Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmania dari Hukum Ekonomi Syariah C semester 4. NIM 1908202081. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi jasa, kajian tentang teori dan penerapan hukum dalam transaksi jasa. Definisi sewa atau ijaroh. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, al-ijaroh berasal dari kata Definisi sewa atau ijaroh. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru, upah yang berarti al-wad ganti atau kompensasi. Menurut pengertian syarok, ijaroh berarti akad pemindahan hak guna dan barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijaroh adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Yang kedua yaitu wakalah. Wakalah berasal dari wazan. Wakalah yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Wakalah adalah sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dijadikan sebagai dari suatu yang biasa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakan semasa hidupnya. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa al-wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Wakalah disyaratkan dalam Islam karena memerlukan dan karena tidak semua memiliki kemampuan untuk menekuni. Yang ketiga yaitu definisi ji'alah atau sayembara. Akad ji'alah, jul atau jul'iyah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberi kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu. Dan menurut para ahli hukum, akad ji'alah dapat dinamakan janji memberikan hadiah seperti bonus, komisi, atau upah. Akad ji'alah identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti diselesaikan. Pendapat lain tentang ijaroh. Menurut fatwa MUI DSN tentang pembiayaan ijaroh adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijaroh tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari hak menyewakan pada penyewa. Dengan demikian, ijaroh itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarok tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis ijaroh dalam hukum Islam. 1. Ijaroh yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua, ijaroh yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari suatu aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Hukum ijaroh. Sistem pengupahan ada 3, yaitu 1. Sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan seperti dalam sholat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran diperbolehkan oleh para ulama karena berbeda cara pandangnya terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Yang kedua, sistem pengupahan dalam perbuatan yang bersifat material.
yaitu kompetensi teknis, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi intelektual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu satu, sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan seperti dalam sholat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran diperbolehkan oleh para ulama karena berbeda cara pandangnya terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Yang kedua, sistem pengupahan dalam perbuatan yang bersifat material, yaitu kompetensi teknis, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi intelektual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.